Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar tentang aproksimasi, ya, atau bahasa mudahnya itu pembulatan, ya. Nah, apa itu pembulatan? Kita nggak usah ngomongin aproksimasi dulu ya, karena nggak enak pakai bahasa yang berat-berat begini. Tapi maksudnya aproksimasi itu adalah pembulatan. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih, apa arti dari pembulatan. Pembulatan itu bukan merubah yang harusnya kotak jadi bulat gitu ya, bukan gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian pernah lihat angka, nggak selamanya angka itu pas 7 gitu ya, terus 9. Kadang kalian melihat angka itu 7,2 ya, pakai koma-koma. Terus 3,9 gitu. Terus ada juga 5,5 gitu. Nah, apa sih maksud angka-angka yang pakai koma ini? Jadi begini. Coba kalian kalau ada penggaris di rumah ya, kalau ada penggaris, coba ambil penggarisnya. Coba ambil penggarisnya. Terus lihat di penggaris itu kan ada titik-titik ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada titik-titik gitu. Kita anggap pakai satuan sentimeter aja deh, ada tulisan cm. Jadi kalian periksa, biasanya di penggaris itu ada yang satuan incinya juga ya. Di sini 1 inci. Ini sini 2 inci gitu. Nah, kita pakai yang sentimeter aja. Ya, sebenarnya 1 cm itu nggak sepanjang ini juga ya. Cuman biar enak ntar jelasinnya, kita pakai skala seperti ini. Ya, kita pakai ukuran sentimeter yang sebesar ini. Ya. Oke. Nah, di penggaris itu kan ada nih titik-titik begini. Nah ya, titik-titik yang agak panjang di tengahnya gitu ya. Kalau ini kan panjang nih. Yang 1 panjang, 2 panjang. Nih, ini panjang. Terus ada titik-titik. Ya. Nah, di antara titik yang di tengah itu pun masih ada 4 titik kecil lagi. Ya. Nah, jadi total semuanya itu ada 10 titik ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10 ya angka satunya. Nah, apa maksudnya titik-titik ini? Jadi titik-titik ini adalah, jadi kalian harus tahu bahwa di antara angka 0 dan angka 1, di antara angka 0 dan angka 1 itu sebenarnya ada angka, kalau di sini 0,1 ya. Kalau di sini 0,2 ya. Kalau di sini 0,5 ya. Di sini 1 2 3 4 5 gitu ya. Makanya 0,5. Kalau di sini 0,9 ya, jadi urutannya 0 ya, terus ada 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 0,9, baru setelahnya 1. Nanti setelah angka 1 ada lagi di sini itu 1,1, sebelahnya 1,2 ya, begitu seterusnya ya. Nah, jadi ini dihapus dulu. Nah, kalau sudah paham, di antara 2 angka itu ada angka koma, barulah kita bahas apa itu pembulatan ya. Jadi ketika kalian mengukur sebuah benda, misalnya ada paku gitu ya, paku. Ini paku. Nah, gitu paku. Di sini deh pakunya. Oke, ini paku. Gitu. Nah, paku ini diukur. Ukurannya berapa senti? Paling kita bilang kan, kira-kira 1 cm, karena angka yang paling dekat itu dengan angka 1 cm gitu ya. Sini angka 1 cm. Nah, padahal dia bukan tepat di 1 cm. Kalau tepat di 1 cm itu segini. Nah, segini cuman. Ya, dia pas di 1 cm.
Tapi paku ini dia nggak pas di 1 cm. Dia pasnya di 1,2 cm ya. Ini 1,1, ini 1,2 ya. Dia di sini. 1,2 cm. Nah, jadi 1,2 cm ini kan agak susah ya biasanya ya ketika kita menyebutkannya, makanya kita mengatakannya kira-kira 1 cm. Nah, bagaimana kita bisa menentukan dia kira-kira 1 cm? Misalnya nih, contoh lain, ada paku lagi ini sepanjang ini. Nah, ini sebenarnya kan dia dekatnya ke 1,9 ya, 1,9 cm. Tapi kita lebih sering menyebutnya kira-kira 2 cm gitu, karena lebih dekat ke angka 2. Nah, bahasa kira-kira inilah yang dinamakan pembulatan. Ya, pembulatan. Angka yang tadinya pakai koma, itu bukanlah angka bulat, bukanlah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah ini. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang nggak pakai koma, yang nggak pakai pecahan, ya, itu adalah bilangan bulat. Sedangkan yang pakai koma itu nggak bilangan bulat. Ya. Nah, jadi tapi ada aturannya nih. Ada aturannya, kita menyebut kayak gini nih. Ini 1,2. Kita menyebutnya menjadi 1 aja. Kita bulatkan menjadi 1. 1,9 kita bulatkan menjadi 2. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya begini. Kalau dia, ini kan ceritanya ada ini tadi ya. Oh, di sini aja deh, di garis yang ini, ya. Di garis yang ini, lihat. Ketika dia ini kan 0,3 ya. Nah, kita mau bulatkan kemana? Ke 0 atau ke 1, gitu. Kita tinggal lihat dia lebih dekatnya kemana. Ya, ini tengahnya ya. Oke. 0,5 ini 0,3 ini lebih dekatnya kemana? Tentu saja kita tahu lebih dekatnya ke 0 ya. Berarti kita sebut dia 0. Terus kalau ada di sini. Di sini 2,6 nih. 2,6. Kita lihat bilangan bulat yang ada di antaranya adalah 2 dan 3. Dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 2 apa lebih dekat ke 3? Ya, kita tahu ya. Dia lebih dekat ke 3. Ya, kedua masih jauh, sedangkan ketiga dia dekat. Namun bagaimana kalau di sini? Dia pas di tengah-tengah. 3,5 gitu. Ya. 3,5. Nah, para ahli ilmu matematika itu lebih condong mengatakan 3,5 ini setiap yang koma 5, kayak ini 2,5, terus di sini 1,5, di sini 0,5. Setiap yang koma 5 itu lebih condong dibulatkan ke angka yang di atasnya. Jadi 3,5 ini sama dengan 4, ya, lebih di bawah ke kanan. Ya, 2,5 ini sama dengan 3, 1,5 ini sama dengan 2, ke kanan dia, itunya pembulatannya. Ya, jadi kita sudah tarik kesimpulan kalau misalnya titik-titik, koma 1 gitu ya, titik-titik, koma 2, titik-titik, koma 3, titik-titik, koma 4, itu selalu dibulatkan ke bawah. Ya, contoh misalnya 2,1, ya udah berarti kita bulatkan menjadi 2. 3,2 berarti kita bulatkan menjadi 3. 7,3 berarti kita bulatkan menjadi 7. Gitu ya, sesuai sama angka yang ada di sininya. Ya. Kan kalau contohnya 7,3 itu kan begini. Di sini ada angka 7, di sini ada angka 8 gitu. Di sini 7,5, 7,3 tuh kira-kira di sini. Ya, ini 7,3. Dia kan lebih dekatnya ke sini nih, ke yang di bawah, ke angka yang lebih rendah. Namun, kalau dia titik-titik, koma 5, mulai dari koma 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9, koma, ya, titik-titik. Maka dia akan dibulatkan ke atas. Contoh 3,5 itu dibulatkan menjadi 4. Ya, kalau digariskan seperti gini nih, 3, di sini ada 4, di sini ada 3,5. Maka dia akan dibulatkan ke atas ya. 3,5 pas di tengah sini ya. Maka dia akan dibulatkan ke atas. Menjadi 4. Misalnya 9,6 berarti dibulatkan menjadi 10. Ya. Ini tinggal ditambah 1. Ya. 8,7 sama dengan 9 gitu. Ya.
Baik, supaya lebih paham lagi, kita ada soal latihan ya. Silakan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi untuk menuju halaman latihan. Silakan dikerjakan soalnya dengan baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.